Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Khairu Syifa dari kelas 11 F2 ingin menjelaskan materi suspensi dan emulsi. Apa itu suspensi? Menurut FI edisi 5, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Kenapa dibuat sediaan suspensi? Berikut beberapa alasan bahan aktif di formulasi bentuk sediaan suspensi. Pertama, beberapa orang sulit menelan obat dalam bentuk tablet atau kapsul. Kedua, sukar larut dalam air. Ketiga, dalam bentuk terlarut berasa pahit. Keempat, lebih stabil secara kimia daripada bentuk tablet atau kapsul. Macam-macam suspensi. Pertama, suspensi oral. Kedua, suspensi topikal. Ketiga, suspensi tetes telinga. Keempat, suspensi ophthalmic. Kelima, suspensi untuk injeksi. Keenam, suspensi injeksi terkonstitusi. Ketujuh, suspensi untuk lavement. 1. Suspensi oral. Suspensi oral adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan pada oral. 2. Suspensi topikal. Suspensi topikal adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan kulit. 3. Suspensi tetes telinga. Suspensi tetes telinga adalah sediaan cair mengandung partikel halus yang ditujukan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. 4. Suspensi ophthalmic. Suspensi ophthalmic adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. 5. Suspensi untuk injeksi. Suspensi untuk injeksi adalah sediaan cair berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam larutan spinal karena dapat menyebabkan penyumbatan vena. 6. Suspensi injeksi terkonstitusi. Suspensi injeksi terkonstitusi adalah sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk cairan dan memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai. 7. Suspensi untuk lavement. Suspensi untuk lavement adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk dimasukkan dalam anus atau dubur. Cara pembuatan suspensi. Cara pembuatan suspensi dibagi menjadi dua, metode dispersi dan metode presipitasi. Metode dispersi. Metode ini dilakukan dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam medium pendispersi, kemudian baru diencerkan. Metode presipitasi. Metode ini dilakukan dengan cara bahan obat yang akan didispersi dilarutkan dahulu dalam pelarut organik seperti etanol, propilen glikol, dan polietilen glikol. Setelah larut dalam pelarut organik, kemudian diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air. Sistem pembentukan suspensi. Sistem pembentukan suspensi dibagi menjadi dua, sistem flokulasi dan sistem deflokulasi. Sistem flokulasi. Dalam sistem flokulasi, partikel terflokulasi terikat lemah, sehingga cepat mengendap dan pada penyimpanan tidak terjadi kek dan mudah tersuspensi kembali. Sistem deflokulasi. Dalam sistem deflokulasi, partikel deflokulasi mengendap perlahan dan akhirnya membentuk sedimen, di mana terjadi agregasi akhirnya terbentuk kek yang keras dan sukar tersuspensi kembali. Pengertian. Emulsi adalah suatu dispersi di mana fase terdispersi terdiri dari bulatan-bulatan kecil yang terdistribusi ke seluruh pembawa yang tidak bercampur. Komponen pembentuk emulsi. Emulsi terbentuk dari bahan dasar dan bahan tambahan. Bahan dasar terdiri dari A. Fase terdispers, yaitu zat yang terbagi-bagi dalam fase lain. B. Fase kontinu, yaitu zat cair yang terdiri sebagai media. C. Emulgator atau zat pengemulsi. Bahan tambahan terdiri dari A. Korigen koloris, B. Korigen odoris, C. Pengawet, D. Antioksidan. Tipe emulsi. Secara umum kita mengenal emulsi dengan dua tipe, yaitu pertama, tipe air dalam minyak,
Fase disperse adalah air dan fase continue adalah minyak. Kedua, tipe minyak dalam air. Fase disperse adalah minyak dan fase continue adalah air. Apa itu HLB? HLB, Hydrophile Lipophile Balance, adalah nilai untuk mengukur efisiensi surfaktan. Lalu, apa hubungannya dengan emulsi? Untuk mendapatkan emulsi yang baik dan stabil, maka sebelumnya perlu diketahui nilai HLB yang cocok, karena nilai HLB menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kestabilan emulsi. Cara pembuatan emulsi. Ada 3 metode dalam pembuatan emulsi. Pertama, metode gom kering, kedua, metode gom basah, dan ketiga, metode bottle for base. 1. Metode gom kering. Dalam metode ini, zat pengemulsi gom Arab dicampur dengan minyak terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan air untuk pembentukan korpus emulsi, baru diencerkan dengan sisa air yang tersedia. 2. Metode gom basah. Zat pengemulsi ditambahkan ke dalam air. Zat pengemulsi umumnya larut, agar membentuk suatu mucilago. Kemudian perlahan-lahan minyak dicampurkan untuk membentuk emulsi. Setelah itu baru diencerkan dengan sisa air. 3. Metode bottle for base. Metode ini digunakan untuk minyak menguap dan zat-zat yang bersifat minyak serta mempunyai viskositas rendah atau kurang kental. Caranya, serbuk gom dimasukkan ke dalam botol kering, kemudian ditambahkan 2 bagian air. Tutup botol, kemudian campuran tersebut dikocok dengan kuat. Tambahkan sisa air sedikit demi sedikit sambil dikocok. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.